cita-cita ideal Konghucu bukan terciptanya Chung Yung, tengah sempurna, hasil yang 100% ideal, tapi Chung He, tengah yang harmoni. Jadi keran sudah dibuka di zaman Pak Habibie. Menteri agamanya pada waktu itu Pak Malik Fajar. Dia merekomendasi agar Matakin boleh mengadakan munas dan supaya tidak diganggu, munasnya disarankan di asrama haji Pondok Gede. Jadi asrama haji itu selain digunakan oleh para calon haji, tidak digunakan oleh agama lain kecuali oleh Konghucu. Wah, Dan yang membuka masih hidup orangnya, Dr. Amidan, Kiai Haji Amidan, itu bapak ayah dari wakil gubernur DKI zaman Mas Anies. ini sejarah terlupakan nih. Ya. Merdeka. Saya Arto Biantoro dan kita berjumpa lagi di podcast Nusantara. Hari ini saya ingin membahas perjalanan panjang agama Konghucu. Agama Konghucu memiliki sejarah, proses yang naik turun dalam perjalanannya di negeri ini, dan kita ingin menggali lebih dalam nilai-nilai, makna, dan perjalanan panjang tersebut. Hari ini saya ditemani oleh Pak Budi Santoso Tanuwibowo. Beliau adalah Ketua Umum dari Pengurus Pusat Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Selamat datang di podcast Nusantara, Pak Budi. Ya, selamat datang. Pak Budi, kami ini memahami agama Konghucu ini agama resmi yang terakhir ya, yang kemudian diakui oleh pemerintah, tapi perjalanannya tentu panjang, sempat kemudian ditutup gitu mungkin bahasanya kalau nggak lebih Ya. tepat, tapi kemudian pada era Presiden Gus Dur ini kemudian menjadi sebuah mata air, sebuah kebijakan yang akhirnya membawa agama Konghucu menjadi agama-agama yang diakui di Indonesia. Jadi di Indonesia tidak dikenal atau tidak mengenal istilah negara agama. Semua agama pada prinsipnya boleh hidup dan dipeluk oleh rakyatnya. Jadi tidak ada istilah agama resmi atau tidak resmi. Bukan hanya yang 6 itu saja, yang lain pun boleh hidup. Cuma mungkin lebih tepat yang dilayani, punya aparat di pemerintahan seperti itu. Nah, kalau istilah hukumnya yang ada di Undang-Undang Nomor 1 PNPS 65 dikatakan agama yang banyak dipeluk oleh rakyat Indonesia. Ya. Itu ada 6. Ya. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ada tambahannya, meskipun demikian mereka yang beragama Yahudi, Zoroastrian, Bahai, Tao, Sintoisme, Sikh, tetap boleh hidup di Indonesia, tidak dilarang. Ya. Cuma tidak dilayani seperti yang 6 yang dianggap banyak seperti termasuk itu. agama-agama lokal ya. Ya, kepercayaan lokal segala dihargai. Nah, itu prinsip dasar. Jadi tidak agama itu jauh lebih tua dari Indonesia ya. Indonesia kan baru 81 tahun. Ya. Agama jauh sebelumnya, jadi tidak punya hak untuk Agama mengakui. yang memiliki perwakilan gitu kira-kira ya. Ya, Agama yang dilayani secara resmi. kalau hukumnya bilang yang banyak dipeluk, istilahnya begitu. Ya. Nah, karena banyak dipeluk maka ada yang melayani Ya, seperti ada itu. Nilai-nilai Konghucu adalah yang pertama, bagaimana agar manusia bisa menjadi manusia yang sejati. Manusia sejati nomor 1 adalah manusia yang ke atas bertakwa kepada Sang Pencipta, ke bawah hidup selaras dengan alam, ke belakang menjaga adat istiadat budaya leluhurnya, ke kiri selalu belajar, ke kanan hidup bersosialisasi, ke depan harus bisa merencanakan hidup, bahwa ke depan itu sesuatu yang tidak terduga, selalu berubah, dan ke dalam selalu menilik diri apakah diri sudah lurus atau benar. Itu. Jadi Konghucu mengajarkan kita menjadi manusia yang seperti itu seharusnya. Yang kasarnya bisa dipercaya oleh Yang Maha Kuasa, dipercaya alam, dipercaya oleh para leluhur, percaya dan dipercaya oleh ilmu pengetahuan, dipercaya oleh masyarakat, dan ke depan pun tetap bisa menjaga diri sebagai insan yang
dipercaya. Untuk itu di dalam harus selalu belajar menilik diri, seperti itu. Kapan Konghucu masuk ke Indonesia? Apakah ada catatan-catatan atau naskah-naskah kuno? Kalau ditanya soal itu, mungkin kalau kita mau lebih serius, lihat ke Leiden kali ya. Mmm, Arsip-arsip sejarah kita kan banyak yang ada di sana. mmm. Tapi saya boleh katakan kapannya itu sejak orang Tionghoa masuk ke Indonesia. Oh, Nah ini tahunnya macam-macam. ya. Ada yang bilang abad kelima, ada yang bilang abad ke-6 Sriwijaya. Tapi kalau kita bicara soal bangunan yang masih ada, yang masih berdiri, katakanlah kelenteng, itu kan representasi dari Konghucu, itu tahun paling tua 1153 kalau tidak salah di Gresik sana. Atau kalau di Cirebon yang lebih muda sedikit 1600 1415. Mmm, Itu kelenteng di Talang masih ada kalau ke kota Cirebon suka belanja manisan Sinta, nah dekat-dekat situlah. Seperti itu. Jadi sudah ratusan tahun. Kalau organisasi majelis keagamaannya sendiri, kalau kita merujuk sampai ke akarnya yang ada di sini resmi, Tionghoa Huekuan katakanlah itu 17 Maret 1900, paling tua. Lebih tua dari SI, lebih tua dari Muhammadiyah, lebih tua dari NU. Organisasi modern Indonesia pertama yang didirikan oleh komunitas Tionghoa, visi awalnya adalah bagaimana meluruskan, melestarikan ajaran Konghucu. Tapi kemudian mereka lebih fokus kepada pendidikan. Sekolahnya masih ada seperti Pahua yang di Sumarekon oh, Pahwa itu itu. berarti sekolah Ya, Konghucu? melestarikan ajaran Konghucu, basicnya. Oke. Apa yang membuat kemudian menurut Pak Budi Konghucu diterima ya secara terbuka di Indonesia? Apakah ada fase-fasenya? Apakah ada tahapan-tahapannya dan seperti Orang apa? Konghucu tidak diajarkan untuk mengkonghucukan orang lain. Ya, ya. Menghargai, prinsipnya tidak pernah mengajak orang lain untuk menjadi umat kita, enggak. Karena prinsipnya gembirakan yang dekat, Mmm, agar yang jauh berdatangan. Antarkan yang pergi, agar yang tinggal merasa bahagia. Jadi kalau ada misalkan kita berteman dengan orang Konghucunya nggak baik, pasti kan orang nggak mau niru ya. Tapi kalau Konghucunya baik, atau bukan Konghucu lah, apapun yang baik kan bisa saja kita kagum dan meniru. Bisa lewat pergaulan, bisa lewat pernikahan, lewat apa saja. Tapi prinsipnya tidak ada doktrin untuk mengkonghucukan orang lain, enggak ada. itulah mengapa mungkin bisa dibilang secara strategis tanda petik meskipun itu bukan kalimat yang tepat, Hmm. berjalan lebih lambat ya dalam Ya konteks mungkin, ya, mungkin ya. Tapi kalau sekali sudah merasa pas, akan lebih abadi, akan lebih awet. Buktinya ketika Konghucu mengalami penekanan oleh negara, insan-insan itu yang beragama Konghucu dalam tekanan tetap banyak yang masih setia. Karena dia meyakini. Artinya lambat untuk menambah, tapi tidak mudah juga tergerus gitu, seperti itu. apa yang kemudian menjadi titik penting kehadiran, Majelis Agama Konghucu di awal abad ke-20 itu 1900 tadi? Apa yang kemudian mengubah cara bergerak, cara berpikir, cara berorganisasi umat Konghucu pada saat itu? Asal agama Konghucu kan dari wilayah yang sekarang dikenal sebagai wilayahnya Tiongkok kan. Ya. Mereka migrasi ke berbagai negara termasuk ke Indonesia. Ketika masuk ke Indonesia, ya mereka secara tidak langsung memang mayoritas beragama Konghucu pada waktu itu. Nah, ketika masuk, mereka kan bukan orang-orang yang terdidik. Meskipun mengaku, tapi dalam tindak tanduknya banyak penyimpangan. Nah, kebetulan para tokoh-tokoh elit pendiri Tionghoa Huekuan ini orang-orang yang terdidik, tapi terdidik oleh ajaran Belanda, Oke. oleh Barat. Ya. Tapi meskipun mereka mendapat ilmu pengetahuan Barat, rasa kekonghucuannya yang sudah tertanam dalam budayanya tidak hilang. Nah, mereka kemudian meskipun mendapat pelajaran yang berbeda, ingat bahwa jati diri sebuah bangsa itu kan dari akar agama dan budayanya.
mereka ingin meluruskan perilaku itu sesuai dengan ajaran aslinya, tidak menyimpang. Nah, dengan cara modern dia melakukan aksi membuat sebuah organisasi modern dan lahirlah Tionghoa Wekwan. Dan mereka sadar akan kata Konghucu yang mengatakan there is no discrimination in education. Itu mereka mau memulainya dengan pendidikan. Jadi sosial, pendidikan ini jadi Pendidikan masuk ke dulu baru sosial, tetap ada agamanya tapi mereka tidak ingin mendirikan kelenteng baru. Mereka ingin mendirikan bukan institusi untuk beribadah, tapi institusi untuk mendidik sekolah, gitu. Karena itu dianggap lebih dalam. Jadi, tapi kan semua orang pendiri itu tidak pikirannya tidak sama kan. Ada juga yang ingin lebih fokus ke agamanya. Nah, pada tahun 23 sebelumnya tahun 18 mereka yang ingin lebih fokus untuk bicara soal agama mendirikan MAKIN. MAKIN itu Majelis Agama Konghucu Indonesia di Solo, di Surabaya, di mana-mana gitu loh. Jadi kemudian tahun 12 April tahun 23, MAKIN yang sudah ada di kota-kota ini menggabungkan diri membentuk organisasi pusat. Jadi organisasi keagamaan yang khusus mengurus agama Konghucu tidak lahir top down tapi bottom up. Iya. Ya. Ini menarik. Ya, bottom up. Jadi kita yang pusat itu baru lahir 23, embrionya sudah 1900 dalam Tionghoa Wekwan, kemudian tahun 18 dalam bentuk MAKIN baru mewujud di Yogyakarta 12 April tahun 23 mendirikan apa yang sekarang dikenal sebagai Matakin. Apa ciri khas yang sangat kental sekali antara Konghucu kita di Nusantara, di Indonesia dengan Konghucu yang datang dari Tiongkok? Kalau di Tiongkok versi sekarang kan mereka sudah menghilangkan unsur vertikalnya ya. Dia lebih banyak ke ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam. Ya. Unsur ritualnya karena di sana kan negara komunis sudah tidak lagi. Tapi kalau yang dulu ritualnya lebih berat. Ritualnya berat. Kalau yang di Indonesia sudah disesuaikan dengan adat budaya Indonesia dan sudah disederhanakan. Seperti itu. Ada contohnya misalnya Pak Budi? Ya, kalau kita lihat orang-orang di sana kan sekarang kalau salaman lebih banyak pakai tangan begini ya. Di Tiongkok kalau kita kan masih pai begitu loh. Seperti itu. Kemudian di sana tidak bicara Tuhan. Kalau di Indonesia kan sembahyangnya masih tetap meskipun dengan format yang sangat sederhana. Karena masyarakat sekarang kan nggak mau yang ribet-ribet ya. Dulu katakanlah sebuah negara yang namanya Korea itu upacaranya sesuai persis dengan apa yang dijabarkan di dalam kitab yang khusus membahas ritual, Lici, yang rumit begitu. Ketika diterapkan lama-lama tergerus oleh modernisasi. Dan akhirnya agama Konghucu yang semula banyak penganutnya di Korea, belakangan surut karena tadi terlalu rumit. Jadi rigid juga ya? Ya terlalu rigid, padahal ajaran Konghucu sendiri mengatakan bila suatu hari dapat memperbaharui diri, perbaharuilah terus dan jagalah untuk selamanya baharu. Beliau pernah mengatakan memakai topi dengan jerami saya suka, memakai topi dengan sutra suka, tapi saya lebih suka pakai yang sutra, yang modern, artinya seperti itu. Bahkan dalam prinsip ekonomi pun beliau mengatakan kalau batu giok itu lebih baik dijual atau dijadikan hiasan. Dia bilang lebih baik dijual, tapi nantikan harga yang layak. Artinya kan seperti prinsip ekonomi sekarang gitu loh, seperti itu. Jadi kalau kita lihat ajarannya itu sangat modern dan selalu gandrung pembaruan. Dan ngikutin perkembangan zaman, relevan. Iya. Beliau suatu saat pernah berdiri di sebuah sungai. Sungai itu kalau jernih, kalau nggak ada apa-apa kan nggak kelihatan mengalir kan. Ya. Nah kemudian ketika ada daun jatuh, daun itu kan bergerak. Ya. Dia bilang begini, semuanya seperti ini dan tidak pernah kembali. Semuanya mengalir berubah. Jadi kalau kita tidak berubah, kita akan ketinggalan seperti itu. Ya. Bahkan pernah ngomong kepada pohon yang hampir roboh,
kita bantu roboh. Kepada pohon yang mau tumbuh, kita bantu tumbuh. Jangan berdiri di bawah pohon yang retak. Jadi kita harus bisa membaca keadaan. Kalau sesuatu tidak bisa diperbaiki, ya lebih baik diganti. Ini saya pikir kalau saya renung-renungkan kan, kalau saya katakan merenung ajaran Hindu kan mengenal Brahma, Wisnu, Siwa. Ya. Brahma yang membangun, Wisnu yang memelihara, Siwa yang merusak. Sekarang Mas Arto katakanlah punya uang bisa membangun gedung 2 lantai. Mau mengembangkan usaha, lahan tidak tersedia, kan bisa ke atas, mau bikin 10 lantai. Apakah yang 2 lantai itu ditambah 8? Kan nggak mungkin, pasti pondasinya kan nggak kuat kan. Harus diambrukkan dulu kan, dibongkar lagi. Artinya perlu juga yang merusak kan. Bukan merusak untuk berhenti, kemudian dirusak saja, tapi dirusak untuk dikembangkan seperti itu. Ya seperti itu jadi ya. Jadi harus ada, nggak bisa, makanya kita lihat kalau pergi ke kota-kota besar yang sudah tua, yang sudah maju sejak lama kan jalannya kecil-kecil. Ya katakan Jakarta, Gajah Mada, mau dilebarin kemana? Berarti kan harus membongkar tuh toko-toko, berapa kosnya? Tapi kalau bangunan baru kan langsung yang yakin akan maju seperti di Tiongkok kan jalannya gede-gede. Makanya negara yang baru maju, yang baru berkembang kan jalannya lebih lebar. Tapi kalau ke New York ya sempit-sempit gitu, atau ke Jepang kan sempit-sempit karena sudah maju duluan. Sudah terlanjur dibangun. Kalau mau bongkar terlalu mahal, tapi kan suatu saat harus dibongkar. Apalagi kalau undang-undang pertanahannya nggak memungkinkan pemerintah seenaknya membongkar meskipun dengan ganti untung gitu ya. Iya. Jadi dalam hidup itu nggak selalu harus membangun, tapi kadang-kadang juga perlu membongkar. Wih, Ya seperti itu. ini dalam sekali. Eee, Konfusius ya berarti ya? Bahasa Latinnya ya. Ya, Konghucu atau Kungce atau Konfusius. Konfusius. Ini sempat diperdebatkan dalam sudut pandang agama atau sudut pandang filsafat. Mhm. Mana yang tepat? Ya, itu kan ketika Orde Baru kan kita yang semula diakui sebagai agama atau dalam tanda petik diakui ya, karena tidak ada istilah diakui atau tidak diakui. Kemudian dianggap sebagai aliran atau kepercayaan atau filsafat. Mereka mengatakan kalau agama itu harus punya Tuhan. Nah, Konghucu itu monoteis loh. Hanya mengenal satu Tuhan. Dan Tuhannya tidak bisa diperkirakan. Dilihat, tidak terlihat, didengar, tidak didengar, tapi tidak ada satu wujud pun yang tanpa dia. Itulah sebabnya manusia membersihkan diri, bersembahyang, dan berpuasa untuk bersujud kepadanya. Jadi jelas itu. Jadi kalau meminjam istilahnya teman-teman beberapa profesor, katakan termasuk Profesor Din Syamsuddin, itu Tuhannya Konghucu sama dengan pengertian Tuhannya Islam. Ya. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, harus punya kitab. Konghucu punya kitabnya banyak. Tergabung yang namanya Sesu. Sesu itu 4 kitab yang dibikin oleh murid-muridnya, ditulis oleh murid-muridnya Konghucu berdasarkan ajaran gurunya. Ya, kemudian ada 6 kitab lama yang diambil dari para nabi sebelumnya, karena kalau sekarang melihat catatan yang dikembangkan oleh Matakin, nabi di dalam agama Konghucu itu ada 30, di mana 5 itu perempuan, dan Konghucu nomor 30. Jadi beliau itu yang menuliskan ajaran-ajaran pendahulunya, dikoreksi mana yang menurut dia nggak cocok lagi dengan zamannya, itu yang disebut kitab I Ching, kitab perubahan, kitab Lici, peribadahan, kitab Sicing, Sanjak, kitab Sucing, sejarah suci, bahkan yang ditulis sendiri Chun Sucing, kitab musim semi dan musim merontok yang menggambarkan pemerintahan-pemerintahan pada era sebelum Konghucu, yang baik dicatat kenapa baik, yang buruk dicatatkan agar tidak diulangi. Dan kitab musik, sayang yang kitab musik ini habis terbakar ketika zaman Qin Shi Huangdi. Satu lagi Xiaoqing, jadi ada 11 kitab. 11 kitab. Kemudian apa lagi? Soal rohaniwan, kita punya rohaniwan, ada yang paling tinggi Xiese atau Haksu, kemudian Wense,
atau bungsu atau dai, kalau yang tadi kiai, kemudian ada cioseng, kaoseng atau ustadz da, da, Romo. dai yang ini, kalau yang tadi ustadz gitu seperti itu. Ada romo juga berarti ya? Ya romo istilah yang lain ya. Nah kemudian ada tempat sucinya, tempat kelahirannya, ada beliau mengenal hidup setelah mati, karena tujuan beragama Konghucu itu macam-macam. Satu, tujuan yang paling sederhana ya, bagaimana di dalam keluarga bisa membahagiakan, menghormati, menyayangi orang tua. Sehingga orang tuanya itu, kalau bahasa Jawanya, tidak keleleran ketika sudah tua. Kemudian dia membimbing anak-anaknya agar menjadi anak yang berbakti dan berguna. Bayangkan Mas Arto, kalau di dalam sebuah keluarga, orang tuanya terjamin, anaknya terdidik dengan baik, kan keluarga itu sudah harmonis kan. Hari tuanya terjamin. Dan kalau keluarga yang lain juga seperti itu, dan antar keluarga saling percaya, dunia sudah damai kan. Dalam sejarahnya kan dunia tidak pernah tidak mampu, atau bumi selalu mampu mencukupi kebutuhan dasar manusia. Nggak pernah itu kekurangan. Kalau ada orang yang kelaparan itu bukan karena buminya nggak cukup, distribusinya yang tidak merata. Dan itu terjadi karena memang faktor ketidakadilan atau karena ada keserakahan. Tapi dunia tidak akan pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan satu orang yang serakah, apalagi sangat berkuasa, gitu, seperti itu. Nah, kalau semua keluarga tadi hidup bisa baik-baik memelihara keluarganya dan antar mereka saling percaya, dunia sudah damai. Jadi cita-cita Konghucu yang paling sederhana adalah bagaimana keluarga bisa sejahtera, rukun, harmonis, dan dunia bisa mencapai kebersamaan agung. Itu satu. Yang kedua, bagaimana antara roh dan nyawanya itu bisa menyatu dan kembali kepada Tuhan. Dan itu hanya bisa kalau kita hidup dalam kebajikan. Pemimpin yang berkebajikan katanya, kalau melihat sesuatu, sebelum mengambil keputusan, dia harus bisa memastikan bahwa yang dilihat itu lengkap, benar, dan sempurna. Yang kedua, kalau mendengar sesuatu, harus tahu dari awal sampai akhir dengan jelas. Yang ketiga, wajahnya itu selalu harus ramah. Yang keempat, ucapannya harus selalu terjaga satunya kata dengan perbuatan. Kalau berbuat sesuatu, sudah pasti dipastikan pekerjaannya tuntas dengan baik. Kalau ragu-ragu, tidak malu bertanya. Kan nggak ada orang yang bisa menguasai semuanya ya. Kalau marah, dia tahu persis apa akibatnya. Kemudian kalau lihat keuntungan, yakin bahwa itu tidak bertentangan dengan kebenaran. Nah, itu ajarannya. Nah, itulah yang disebut kebajikan kan. Ya. Jadi dengan berbuat seperti itu akan menjadi orang yang bukan hanya dipercaya oleh sesamanya, tapi dipercaya untuk mengelola alam, otomatis dipercaya juga oleh Tuhan. Nah, kalau orang sudah seperti itu akan selamat. Kemudian ditambahkan bahwa kebaikan itu, kebajikan apapun, terbukti tidak bisa menundukkan orang. Mungkin orang kagum, mungkin 1-2 orang takluk, tapi tidak bisa menaklukkan semua orang. Itu hanya mungkin kalau kebajikan itu diolah sehingga menghasilkan kesejahteraan. Jadi omong doang itu nggak cukup. Jadi apapun ajaran yang baik-baik itu harus bisa diolah agar bisa menghasilkan kesejahteraan. Dalam konteks ekonomi juga berarti? Iya, dalam ekonomi. Karena orang yang wataknya baik sekalipun, mungkin ada yang tahan, katakanlah bisa tertib, bisa segala macam. Tapi pada batas tertentu, pasti akan terjadi pemberontakan, kecuali kalau semua orang memang kelaparan. Artinya orang tidak melihat ada yang dianakmaskan atau diuntungkan. Tapi ketika orang itu merasa, wah ini kok nggak adil gitu loh. Nah itu kan repot. Dan hati-hati loh, pemimpin yang bijak pun, yang baik sekalipun,
untuk bisa menciptakan kesejahteraan butuh waktu. Nah, ketika yang satu sudah sejahtera, yang lain belum, iri hati kan muncul. Nah, susah kan? Makanya apa? Cita-cita ideal Konghucu bukan terciptanya Chung Yung, tengah sempurna, hasil yang 100% ideal, tapi Chung He, tengah yang harmoni. Artinya bukan ideal, tapi tidak jelek. Jadi kalau kita bicara ini adalah standar, kadang baik, kadang jelek, tapi masih dalam batas yang enggak menjomplang begini gitu loh, seperti itu. Jadi tetap relevan, tetap membumi. Iya, tetap membumi, bukan mengawang-awang, bukan utopis. Konghucu mengatakan jangan egois, jangan memaksakan kehendak, jangan berangan-angan kosong. Ya, jadi harus realistis juga. Sangat logik. Ya sangat logik memang. Sangat logik. Nah itu mungkin yang disebut orang mengatakan ini bukan agama. Ya. Tapi agama Konghucu mengajarkan bukan sesuatu yang ajaib datang Tuhan. Doa tanpa upaya. Dan Kalau nggak percaya, cobalah buktikan Indonesia 300 juta berdoa semua jadi juara sepak bola dunia tanpa latihan, mana bisa? Latihan aja belum tentu bisa. Harus ada usaha. Tapi dengan doa, keyakinan, maka energi yang sebelumnya hanya keluar 5%, 10%, 80% bisa 100% kan, karena ada keyakinan gitu loh. Ya. Seperti itu. Majelis juga ada di ASEAN, Asia, dunia. Di sana macam-macam. Kita bukan satu komunitas yang satu organisasi, tidak. Masing-masing ada Institute Confucius Association, ada di Korea namanya Sungkyun Kwan, ada namanya beda-beda dan tidak ada hubungan. Cuma kalau mereka punya kegiatan ya ngundang-undang lah, tapi sifatnya bukan rapat secara internasional. Jadi bukan. tidak punya pusat gitu ya? Tidak. Jadi yang punya pusat kan yang lebih banyak kan Katolik ya. Ya. Islam pun enggak kan seperti itu gitu ya. 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 Nah, 1900 timbullah atau lahirlah majelis-majelis di berbagai daerah, mendorong kemudian lahirnya majelis pusat ya. Iya. Berkembang dengan sangat baik sekali pada masa itu, Iya. meskipun kemudian masuk ke zaman perang dan lain-lain. Hmm. Tapi kemudian justru mengalami titik mundur, titik yang cukup gelap Iya. di era represi budaya 1967, masa lahirnya Orde Baru. Apa yang terjadi, apa yang Pak Budi dengar pada masa itu, dan apa yang dilakukan oleh umat Konghucu pada saat itu? Supaya lebih fair mungkin saya cerita agak panjang ya. Mulai dari zaman pra-kemerdekaan, kemudian dari Bung Karno sampai sekarang gitu ya. Sebelum 45, lalu pasca 45 Iya, iya. ke berakhirnya Orde Lama ya? Ya, jadi ketika Tionghoa Huekuan berdiri, sebelumnya itu sudah ada seorang cendekiawan namanya Lee Kim Hock yang menulis riwayat hidup Konghucu. Orang Bogor, beliau kelahiran 185 berapa gitu. Bahkan beliau tokoh pertama yang menulis kamus bahasa Melayu, Betawi, Tionghoa ya. Jadi mungkin boleh dikatakan dia pelopor ejaan yang pertama gitu loh. Bahkan sudah ada semacam pesantren Konghucu tahun 1700-an. Jadi sudah ada kesadaran untuk mendidik secara Konghucu gitu. Tahun 1900 berdirilah Tionghoa Huekuan yang sekarang turunannya adalah Pahwa gitu. Kemudian Makin menjadi Matakin. Matakin pun namanya gonta-ganti, saya sendiri nggak hafal tuh, namanya terlalu banyak dihafal. Nah, tahun 23 ada seorang ketua Matakin pertama. Kemudian jadi ini zaman Belanda kan? Ya itu oke, nggak ada masalah. Begitu masuk zaman Jepang mengalami represi yang pertama. Karena para tokoh Konghucu adalah tokoh yang gandrung atau berpihak kepada kemerdekaan Indonesia. Jadi Matakin pada waktu itu mengalami kematian. Tapi yang mati Matakin ya. Makin-makinnya tetap punya kegiatan. Ya karena mereka kan kalau makin-makin lebih banyak ibadah, kumpul anggota, sembahyang bareng. Tapi Matakin pusat kan mengkoordinir gitu. Itu yang mati. Betul. Jadi ketuanya sampai tahun 42 saja. 42 sampai merdeka tahun 55 itu nggak ada ketua Matakin. Mengalami pembekuan.
tahun 55 hidup lagi Matakinya 16 April. Nah di situ ada ketua pertama di era baru itu namanya Dr. Kwik Citiok. Dr. Kwik Citiok ini dari Solo. Terus sampai tahun 65. 65 kan baik-baik saja. Ada Inpres 1460 ada Undang-Undang Nomor 1 PNPS 65 yang menyebutkan Konghucu salah satu agama kan, nggak ada masalah kan. Nah, terus keluar Inpres 1467. Kalimatnya adalah segala adat istiadat, agama, budaya orang Cina tidak boleh dirayakan di tempat terbuka. Tidak menyebut Konghucu. Tidak menyebut Tao. Kan kalau bicara agama Cina kan cuma dua yang masuk Indonesia, yaitu Konghucu atau Tao. Itu tidak dilarang, tidak disebut loh. Ya, tapi dan buktinya lagi tahun 69 Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 65 yang menyebut 6 agama itu kan PNPS kan sementara. Oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 69 ditetapkan sebagai undang-undang. Artinya kan sebenarnya berarti Konghucu makin kuat kan kedudukannya kan. Tapi ada 67 yang mengatakan agama Cina dibatasin. Nah, saya pribadi kebetulan kan kelahiran tahun 60. Nah, tahun 67 itu saya masuk SD kelas 1. Yang dulunya terkumpul ada di sekolah-sekolah Tionghoa, nggak boleh di sekolah Tionghoa. Ya. Terpaksa sekolahnya siapa yang cepat mendaftar dapat tempat yang dekat. Saya orang tuanya telat, dapatnya sekarang sih sudah kota Tegal, dulunya di pinggir kota gitu loh. Dan satu-satunya orang Tionghoa saya di sekolah itu, tapi nggak ada masalah, ya nggak ada masalah. Nah terus di situ artinya sudah mulai ada perbedaan. Nah, terus apalagi kalau mau Imlek kan harusnya dulu libur, ini sengaja dibikin ujian supaya masuk gitu loh ya seperti itu. Tapi saya SD itu ketika saya SD umur sampai umur 12, agama resmi saya yang di buku rapot itu Kristen. Tapi saya setiap minggu sering ibadah di Katolik. Dan memang setiap hari saya, karena sebelah rumah adalah gereja Pantai Costa, saya ibadah di situ. Makanya sampai sekarang lagu-lagu Kristen zaman dulu saya hafal gitu loh. Nah, di sekolah pelajarannya sekolah di pinggir desa Islam. Jadi dalam waktu SD itu di sekolah dapat Islam, tiap hari ibadah gereja, kadang-kadang diajak ke Katolik. Rumah saya dekat kelenteng, jadi kalau ada acara perayaan kelenteng ikut ke kelenteng juga gitu loh. Nah, entah sejarahnya gimana, tiba-tiba waktu mau masuk SMP, masih SD kelas 6, saya diajak oleh aktivis Matakin ikut nari. Jangan bayangkan bentuk tubuhnya seperti sekarang gitu, itu masih kecil ya. Ikut nari, dan di situ sejak SMP saya mendapat pelajaran Konghucu di sekolah negeri. Tahun 73 sampai 75. Pada waktu itu lebih dari 50% muridnya Konghucu agamanya. Nah, kan aneh kan, 67 kan dilarang katanya kan. Betul. Tapi kan nggak menyebut Konghucu. Buktinya sampai 75 saya mendapat pelajaran resmi di sekolah negeri SMP 5 di Tegal, Konghucu. Sampai SMA tahun 78, 76 full waktu kelas 1, 77 full kelas 2, 78 kalau tidak diperpanjang setengah tahun zaman Pak Daud Yusuf, yang sekarang kan jadi sekolah bukan Januari Desember tapi kan Juli ke Juni, semester 1 2 Konghucu masih menjadi masalah ketika tahun 78 keluar surat edaran Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud yang mengatakan bahwa di KTP hanya ada 5 agama, di mana Konghucunya diganti minus gitu, coret seperti itu. Nah, lucu, 65 ada undang-undang menyebut Konghucu, 67 yang berbau Cina dilarang, 69 ditetapkan, sampai 78 masih dapat pelajaran Konghucu. Tahun 74 Pak Harto Ibu Tin mendirikan Taman Mini, kita diberi lahan untuk kelenteng. Ya artinya gimana? Secara hierarki perundang-undangan kan undang-undang lebih tinggi. Ya. Yang melarang ini surat edaran.
surat edaran Menteri Dalam Negeri. Tapi dampaknya jadi lucu Indonesia, hierarki perundang-undangannya kacau begitu pada waktu itu. Nah, sejak 78 baru benar-benar dilarang, tapi di Tegal tetap ada gotong topekong, tetap cap gomen boleh. Di Jogja, di UGM nggak pernah dilarang pelajaran agama Konghucu. Artinya fungsi administratifnya tetap berjalan? Yang administrasi kenegaraan KTP nggak berjalan, dilarang. Nggak ada KTP Konghucu sejak tahun 78. Saya kelahiran 60, tahun 77 KTP saya Konghucu. Ya. 78 ganti minus. Nah, kemudian saya nakal, kadang ganti Islam, kadang ganti Kristen, kadang ganti Buddha gitu. Sampai masa Gus Dur. Nah, terus Munas nggak boleh. Munas ini tahun? Munas kan 4 tahun sekali kita. Oh, Munas. Setiap kali Munas nggak boleh sejak tahun 78 itu. Nah, bahkan waktu saya pertama kali bergabung di Matakin tahun 93, pas 95 kan 50 tahun Indonesia. Ada perayaan 50 tahun kemerdekaan, mau bikin acara aja nggak boleh kalau pakai nama Matakin. Harus ganti nama lain gitu, seperti itu. Apa namanya waktu itu? Kita akhirnya ya pakai nama apa saja lah. Nah, kemudian tahun 98 Pak Harto lengser, Pak Habibie naik bulan Mei, 21 Mei, Agustus masih pemerintahan Pak Habibie kita dibolehkan Munas. Jadi keran sudah dibuka di zaman Pak Habibie. Menteri agamanya pada waktu itu Pak Malik Fajar. Dia merekomendasi agar Matakin boleh mengadakan Munas dan supaya tidak diganggu, Munasnya disarankan di asrama haji Pondok Gede. Jadi asrama haji itu selain digunakan oleh para calon haji, tidak digunakan oleh agama lain kecuali oleh Konghucu. Wow. Dan yang membuka masih hidup orangnya, Dr. Amidan, Kiai Haji Amidan, itu bapak ayah dari wakil gubernur DKI zaman Mas Anies. Ini sejarah terlupakan nih. Ya, dan itu waktu itu posisi beliau sebagai staf ahli Menteri Agama. Jadi zaman Pak Habibie kan sudah dibuka. Nah, tapi sebelum itu memang di Gus Dur sendiri dengan beberapa teman dari Matakin, juga dengan Pak Bondan Gunawan, itu mendirikan Yayasan Nur Kebajikan yang tujuannya adalah untuk memperjuangkan kebebasan pulihnya kembali ajaran Konghucu, agama Konghucu. Nah, setelah itu reformasi, Munas yang buka juga Profesor Amin Rais sebagai ketua MPR waktu itu. Baru ketika Gus Dur naik, nah kebetulan ada 3 tokoh Konghucu yang mengenal beliau dengan jalannya masing-masing. Saya sendiri mengenal Gus Dur karena saya pernah bekerja menjadi pemimpin proyek, pemimpin usaha Ensiklopedia Nasional Indonesia yang melibatkan 400 kontributor. Ensiklopedia terbesar yang pernah dan satu-satunya yang dibuat oleh putra Indonesia sendiri. Nah, kebetulan ada rubrik Islam. Rubrik Islamnya itu dipercayakan kepada Cak Nur Holis Majid. Cak Nurnya terlalu sibuk dioper ke Gus Dur. Karena kan Gus Dur lebih junior kan. Tapi Gus Durnya belakangan sibuk, akhirnya diselesaikan oleh Pak Johan Effendi. Yang belakangan menjadi Menteri Sekretaris Negaranya Gus Dur. Ya. Nah, karena itu saya kenal dengan Gus Dur. Kemudian ada Pak Chandra Setiawan, ya Profesor Chandra Setiawan ini kenal juga Gus Dur lewat jalur pendidikan. Ada lagi tokoh Konghucu senior dari Jawa Timur namanya Pak Bingki Irawan. Itu juga kenal lewat jalur lain gitu loh. Nah, jadi kita sering ikut organisasi antar agama. Apakah kegiatan Dian Intervide, masyarakat dialog antar agama, sampai pendirian ICRP, Indonesian Conference on Religion and Peace, di mana pendirinya ada Gus Dur, ada Pak Johan, ada Mbak Musdah Mulia, ada saya, ada Chandra Setiawan, ada Pak Sudamek, dan lain-lain. Mendirikan, jadi kenal sudah lama dengan Gus Dur, sering acara di Ciganjur dan segala macam. Ketika Gus Dur jadi presiden masih bulan Oktober, beliau kan 20 Oktober diangkat jadi presiden,
Pak Pinky dengan saya pagi-pagi ke istana. Main gitu loh, ya waktu itu kan masih di gedung Wisma Negara gitu loh. Main terus tidak ada perencanaan sebelumnya, hanya ingin menyambangi beliau. Ketika lewat di bawah rel kereta di dekat Istiqlal itu, tiba-tiba kayak ada yang ada terbersit ide, kita ngobrol berdua bagaimana kalau menghadap minta Imlek nasional. Nah, Imlek nasional begitu masuk ke ruangan Gus Dur pagi-pagi itu jam 5 pagi, Gus, mumpung sampean jadi presiden, bagaimana kalau mengadakan Imlek, kita bisa mengadakan Imlek nasional. Apa itu? Ya Imlek yang dihadiri oleh presiden gitu, dan dihadiri oleh tokoh Konghucu dan tokoh Tionghoa seluruh Indonesia. Gus Dur nggak ngomong setuju nggak setuju, dia bilang bikin 2 kali. Nah saya dengan Pak Bingki pandang-pandangan, 2 kali Gus katanya. Kita nggak punya uang Mas Arto. Enggak, 2 kali. Kenapa Gus? Ini belum pernah terjadi. Kamu nunjuk saya jadi ketua Imlek nasional di Jakarta. Cak Bingki, dia panggilnya Cak karena orang Jawa Timur, bikin cap gomean di Surabaya. Sudah nggak bisa didebat. Saya waktu bekerja, begitu sampai ke kantor, Mbak Rati Harjono itu, salah satu sekretaris pribadinya Gus Dur, nelpon saya, Mas Budi kok egois benar gitu loh. Yang lain sekali kok 2 kali, saya bilang, enggak Mbak, yang minta bukan saya lebih senang kalau 1 kali. Tetap Gus Dur nggak mau. Maka mulailah proses diurus. Ketika proses diurus itu, kena masalah. Karena ada Inpres 1467. Akhirnya apa? Akhirnya Gus Dur bilang gampang, ntar saya cabut. Dicabutlah. Jadi sesimpel itu, gara-gara saya mau ngurus nggak bisa. Memang ada organisasi lain yang mungkin mengusulkan, tapi faktanya begitu. Dan 17 Januari, sebulan sebelum perayaan, dicabut dengan Kepres nomor 6 tahun 2000. Dan Imlek 17 Februarinya dirayakan menjadi Imlek nasional, dihadiri Gus Dur sebagai presiden, Bu Mega wakil presiden, Pak Profesor Amin Rais sebagai ketua MPR, Insinyur Akbar Tanjung sebagai ketua DPR, Duta Besar Tiongkok, Menteri Pertambangan dan Energi Pak SBY, ya, dengan Ibu Ani. Jadi Pak SBY itu mengikuti dari awal gitu loh. Sudah sejak saat itu, tahun kedua juga Gus Dur gitu, tahun ketiga Gus Dur lengser, Bu Mega langsung, karena biasa tahu langsung dijadikan hari nasional. Kemudian dilanjutkan Pak SBY, selama beliau menjadi presiden 10 tahun, menteri 5 tahun, 15 kali hadir. Nggak pernah absen, sampai sekarang pun masih sering kadang-kadang hadir Pak SBY. Dan semua hak-hak sipil umat Konghucu yang dulunya sempat dilarang, pernikahan, pendidikan di sekolah, pendirian rumah ibadah, semua dibebaskan. Tersisa 1 yang sebenarnya sudah diselesaikan oleh Pak SBY, yaitu Dirjen Konghucu. Cuma pada zaman Pak Jokowi yang direalisasi 1 tingkat di bawah Dirjen. Jadi sekarang Konghucu dilayani oleh Kementerian Agama di bawah Kapus Bindik Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Konghucu. Belum Dirjen, ini sebenarnya PR untuk Pak Prabowo. Jadi kalau kita ringkas, Bung Karno itu memberi 4 hari libur untuk orang Tionghoa, orang Konghucu. Imlek, Cengbeng, hari lahirnya Konghucu, hari wafatnya Konghucu. 18 Juni tahun 46. Kemudian Pak Harto memang pernah melarang, tapi belakangan kan memberikan lahan di Taman Mini sehingga berdiri rumah ibadah. Ketiga, Pak Habibie membolehkan Munas. Keempat, Gus Dur membolehkan Imlek jadi hari libur fakultatif. Ya. Bu Mega hari libur nasional Imlek. Pak SBY membereskan soal pernikahan, administrasi KTP dilancarkan, pendirian rumah ibadah, meresmikan Taman Mini, kemudian Dirjen, meskipun baru SK. Ya. Pak Jokowi menurunkan itu, tapi belakangan membangunkan Sekolah Tinggi Agama Konghucu di Pangkal Pinang yang diresmikan November lalu.
Lewat podcast ini kalau saya boleh berharap, minta tolong Pak Prabowo agar Dirjen Konghucu juga disetarakan dengan dirjen-dirjen agama yang lain. Jadi artinya setiap presiden di Indonesia Ada memiliki peran jasanya, penting dalam ya. perjalanan. Ada tindakan yang tidak pas, tapi ada juga yang jasanya. Saya nggak mau mengingat yang tidak pas. Saya terima kasih saja atas sesuatu yang bagus. Dan dengan harapan tadi Pak Prabowo juga memberikan hadiah berupa Dirjen Konghucu agar kesetaraan keberagaman di Indonesia benar-benar bisa terwujud sesuai dengan Pancasila. Ya. Pak Budi, ada yang menarik secara karakter visual ya, yang kita melihat di rumah-rumah keluarga Konghucu itu ada altar yang menghormati orang tua, juga termasuk bentuk-bentuk sesajen gitu ya, yang sering dibakar dupa. Apa makna-makna dari bentuk-bentuk atau perwakilan visual itu, Pak? Ya, yang pertama memang di dalam ajaran Konghucu sangat menekankan prinsip xiao atau bahasa Hokkiennya hao atau bahasa Indonesia laku bakti. Jadi setiap orang atau setiap manusia itu wajib berbakti ke atas kepada Tuhan, ke bawah pada tanah air, ke belakang pada orang tua sampai terus leluhur, ke depan juga harus ingat bahwa perbuatannya itu akan berdampak pada generasi mendatang. Jadi jangan sembarangan berbuat, seperti menabang pohon sembarangan, menangkap burung atau ikan pakai jaring yang rengket sehingga anak-anak burung, anak ikan nggak bisa lepas. Itu akan mengganggu kelestarian alam. Juga berbakti kepada masyarakat, bangsa, negara, dan berbakti untuk selalu mengasah diri belajar. Tapi sebelum kita berbakti kepada orang lain, berbakti dulu pada orang tua dan diri sendiri. Berbakti pada orang tua itu misalkan apa? Kita hidup sampai 3 tahun tergantung orang tua kan. Nah, kita harus juga menghormati mereka. Bahkan meninggal pun harus dikenang selama 3 tahun. Kita raga ini memang berasal dari Tuhan, tapi kan nggak langsung dari Tuhan, lewat perantaraan orang tua. Maka menjaga diri agar tidak cacat, tidak rusak, tidak penyakitan, itu juga bagian dari berbakti. Dan yang paling utama adalah berbakti menjaga nama baik, meneruskan cita-cita mulia orang tua. Dulu ada cerita seorang kakek yang dianggap bodoh karena setiap kali jualan harus muterin gunung. Muterin gunung kan sudah habis waktu kan. Maka padahal desa dia dengan pasarnya itu berkebalikan. Maka dia punya ide untuk menggali gunung, membuat terowongan. Dianggap gila kan. Masa gunung yang gede gitu mau dicangkul berapa lama. Tapi kakek itu bilang, kalau saya mati anak saya akan meneruskan. Anak saya mati cucu saya, cicit saya akan meneruskan, seperti itu. Itu kan visioner. Sekarang dengan teknologi cepat menggali gunung, terowongan-terowongan itu banyak. Artinya sesuatu yang mungkin menurut orang lain dianggap bodoh, belum tentu bodoh. Itu mungkin pandangan yang jauh ke depan. Dan karena yakin ada yang meneruskan, maka cita-cita itu diyakini akan terkabul. Makanya itu visinya itu yang kemudian diturunkan bahwa orang tua itu harus dihormati. Tapi enggak serta-merta begitu. Ada 5 hubungan di dalam agama Konghucu. Bagaimana seorang istri wajib menghormati suaminya. Tapi ada catatannya, suaminya harus wajib menyayangi istrinya. Seorang anak harus berbakti pada papa mamahnya, tapi jangan enak begitu aja. Orang tua juga harus menyayangi, mendidik anaknya. Seorang kakak harus menyayangi adiknya agar adiknya menghormat kakaknya. Demikian juga rakyat harus patuh, hormat pada pimpinan atau kepala negara atau pemerintah. Tapi harus tidak sewenang-wenang, kasih sayang, adil segala macam. Jadi ada hubungan timbal balik. Nah, kalau itu berjalan baik, maka setiap anak tentu tidak usah disuruh. Akan mengenang, menghormati, memasang altar ayah ibunya di
depan pintu masuk. Jadi kalau kita mau masuk ke rumah orang Tionghoa yang masih eh, konsisten menjaga itu, terutama di anak yang tertuanya sebagai perwakilan dari generasinya, maka di situ ada altar bukan hanya antara orang tuanya, tapi papa mertuanya, mama mertuanya, bapaknya sendiri, mama sendiri, atasnya ada kakek-kakeknya terus gitu loh. Hierarki itu ada. Hmm. Orang Tionghoa kan punya marga. Ya. Nah, marga itu sebagai pengingat bahwa nama saya Tan Chin Beng, marga saya Tan. Artinya saya tidak hanya bertanggung jawab pada orang tua saya, tapi pada marga saya. Sehingga kalau dulu seorang marga yang sama kemudian menyeleweng akan diasingkan oleh keluarga besarnya. Dengan demikian akan terjadi saling kontrol. Kalau menyeleweng yang negur bukan hanya orang tua tapi kerabat besarnya gitu loh. Maka ini menjadi alat yang efektif untuk anti korupsi katakanlah kalau leluhurnya bagus. Ya. Kalau leluhurnya parah ya bisa jadi kolusi malah ya seperti itu. Nah, ini yang dijaga, maka harus ada altar bukan untuk untuk memuja bukan, tapi mendoakan. Ya. Mendoakan karena dipercaya dalam agama Konghucu dosa seorang tua akan kalau misalkan orang tua itu perbuatan bajiknya kurang bisa diselamatkan dengan doa dari perbuatan anak-anaknya yang baik gitu seperti itu. Nah, sekaligus sebagai bagian dari budi pekerti agar anak-anaknya niru, oh bapak saya aja yang pangkatnya tinggi berkuasa masih hormat sama kakek gitu loh. Dan bahkan rasa hormat itu bisa diwujudkan dalam pembuatan kuburan yang gede. Kadang ada yang terlalu mewah mungkin, tapi mungkin karena dia mampu gitu loh. Ketika ayahnya meninggal, dia belum mampu, kuburan ayahnya sederhana. Ketika ibunya meninggal, pas dia punya kekuasaan besar, uangnya banyak, mungkin dia bisa beli besar. Karena kadang-kadang kuburan bukan sekedar tempat makam, tapi tempat berkumpul. Ya. Di hari Cengbeng itu 5 April atau 4 April, kalau keluarga yang terpisah, sama-sama datang ke makam orang tua untuk saling mengikat kembali tali persaudaraan yang sudah kendor. Nah, pada saat itu mungkin ada yang bersembayang dengan dupa, dengan bakar-bakar, dengan makanan. Itu adalah ekspresi dari rasa hormat. Nah, inilah yang kita hormati, bukan bendanya gitu, seperti itu. Ya, terima kasih Pak Budi, belajar banyak hari ini. Kalau kita mengucapkan ucapan biasanya kalau dalam kalau Islam kan assalamualaikum. Kalau Konghucu Wei Tetung Tien sambil begini. Wei Tetung Tien itu bisa disampaikan oleh siapa saja? Ke saya, ke Pak Budi? Siapa aja lah. Kalau orang yang fanatik kan, kalau saya agamanya ini ngomongnya begini. Tapi kalau biasanya Wei Tetung Tien itu artinya hanya oleh kebajikan Tuhan berkenan. Ya. Nah, terus orangnya menjawab Xian Yu Ite. Artinya ya betul, hanya itu saja, itu seperti itu. Nah, tapi karena di Indonesia banyak yang sulit mengucapkan Wei Tetung Tien, bilangnya salam kebajikan. Ya. Makanya sekarang kan kalau urutannya assalamualaikum, shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu gitu lah. Ya. Seperti itu. Terima kasih Pak Budi. Sama-sama. Wei Tetung Tien. CNU itu. Salam kebajikan. Salam kebajikan, ya. Baik. Demikian diskusi dan pendalaman kita lebih dalam tentang agama Konghucu, dan semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk terus bermakna dan berbakti bagi negeri. Anda bisa menyaksikan tayangan ulang kami di YouTube channel dengan nama Podcast Nusantara, dan jangan lupa unduh dan saksikan tayangan inspiratif kami lainnya hanya di The iPlus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.